oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang terdapat di dalam Al-Qur'an adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejelekan, terkhusus kejelekan-kejelekan yang memang bahayanya sangat merugikan, baik bagi pribadi ataupun masyarakat atau orang banyak. Di antara yang diajarkan oleh agama kita adalah kita bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejelekan yang bahayanya merugikan pribadi atau orang banyak. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di mana permohonan perlindungan kepada suatu kejelekan itu, maka tentu dapat kita pahami berarti perkara yang kita minta perlindungan kejelekan darinya berarti itu adalah sangat buruk dan sangat jelek. Selain kita meminta perlindungan dari kejelekannya, kita juga dituntut untuk meninggalkan, menjauhi dan menghilangkan dari diri kita kejelekan itu. Karena kejelekan itu pasti akan merugikan diri kita dan orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara yang Allah ajarkan kejelekan untuk kita minta perlindungan kepada Allah darinya, dan juga pelajaran untuk kita menjauhi diri dari kejelekan tersebut karena sangat bahaya buat orang-orang beriman, buat umat manusia di dunia dan di akhiratnya. Di antara yang Allah ajarkan untuk kita minta perlindungan dan menjauhinya yaitu kejelekan hasad. Kejelekan hasad yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sekalian untuk meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad, yang juga sekaligus penjelasan untuk kita menjauhi diri dari sifat hasad ini. Apa itu hasad? Hasad adalah iri dengki yang ada pada diri seseorang, tidak menyenangi, membenci atas kebaikan dan nikmat yang ada pada orang lain. Menjadi sempit hatinya, dia tidak suka, membenci, bahkan yang lebih buruk lagi, dia mengusahakan sesuatu untuk menghilangkan nikmat dari orang yang dia iri dan dengki tersebut. Inilah hasad. Ya. Hadirin dan dimuliakan Allah, hasad adalah amalia hati. Apa yang ada dalam hati, penyakit hati yang membahayakan mereka yang memelihara hasad itu dalam dirinya, dan bahayanya itu bukan hanya kembali kepada diri mereka, tapi juga membahayakan orang banyak. Membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dapat membawa keburukan, kerusakan pada diri dan keberlangsungan, keharmonisan, kebaikan perjalanan hidup manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan di antara kejelekan-kejelekan hasad untuk kita mengerti dan pahami dengan baik, sehingga kita bersungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad, dan minta perlindungan kepada Allah dari sifat hasad yang bisa jadi tumbuh, berkembang dalam diri kita. Di antara keburukan hasad itu, kata para ulama, yang pertama, orang yang hasad sejatinya adalah orang yang menolak, membenci ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Karena orang yang hasad dengan kebencian terhadap kebaikan yang ada pada orang lain, padahal tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Orang yang hasad seolah-olah ingin menjelaskan atau ingin mengatakan Allah keliru, Allah salah, dengan melebihkan orang tersebut, memberikan nikmat kepada orang tersebut, membukakan jalan kebaikan buat orang tersebut, mengunggulkan orang tersebut, melebihkan orang tersebut, seolah-olah orang yang hasad ingin mengatakan dengan bahasa dirinya, bahasa tubuhnya, apa yang tertanam dalam hatinya, dia benci, dia tidak suka dengan ketetapan Allah yang Allah anugerahkan orang lain dengan kebaikan dan keunggulan. Ini diantara keburukan hasad. Jadi orang yang hasad sejatinya, sadar atau tidak sadar, memposisikan diri menjadi musuh Allah. Maka gak ada yang akan bisa beruntung, dan gak akan ada yang selamat bagi orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua di antara keburukan dan kejelekan hasad ini. Hasad adalah sebab besar seseorang akhirnya menolak kebenaran. Terutama kebenaran yang datang dari orang yang dia benci keunggulannya. Dulu orang kafirin, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka itu bukannya nggak tahu kebenaran, nggak kenal kebenaran, nggak paham tentang apa itu kebenaran. Mereka tahu, paham, dan jelas tentang kebenaran dan bukti-buktinya. Termasuk Rasulullah dan para sahabatnya, mereka tahu berada dalam kebenaran. Tapi yang jadi masalah membuat mereka nggak mau dan tak kunjung beriman kepada Rasulullah dan apa yang beliau bawa, hasad yang ada pada diri mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tadinya berharap kenabian terakhir itu adalah Allah munculkan dari keturunan mereka bangsa Yahudi. Sehingga mereka sampai bertransmigrasi, berpindah tempat, menetap di kota Madinah, di kota Yathrib, menunggu-nunggu dan berharap sekiranya Nabi yang terakhir yang telah dikhabarkan di dalam kitab mereka itu terlahir dari keturunan mereka. Allah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi terakhir adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim, tapi dari arah Ismail, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Sedangkan Yahudi itu adalah dari arah Nabiullah Ishak, keturunan Nabiullah Ibrahim. Allah jadikan nabi terakhirnya dari keturunan Ismail, keturunan Ibrahim, tidak dari arah Ishak. Maka ini tidak disukai, tidak disenangi dan dibenci. Akhirnya kebenaran yang ada di depan mata pun tidak bisa mereka cerna, tidak mau mereka terima, tidak mau mereka lihat. Mereka memalingkan wajah mereka dari kebenaran. Ini di antara dampak buruk dan efek jelek yang sangat buruk dari orang-orang yang terus memelihara hasad pada diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Sesungguhnya banyak dari ahlul kitab itu sangat ingin kalau kalian itu berbalik mundur dari kebaikan agama kalian setelah kalian beriman. Ahlul kitab itu nggak suka dengan keimanan orang beriman. Karena kekafiran mereka, mereka ingin kalian itu jadi murtad, keluar dari agama dan mengusahakan apa yang mereka bisa untuk tujuan mereka tersebut. Dan kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Ini semua karena hasad yang ada pada diri mereka, yang terus mereka pelihara, yang terus mereka lestarikan, yang terus mereka ikuti. Bukan hanya mereka nggak mau ikut kebenaran, bahkan mengusahakan untuk kebenaran itu sampai lenyap, sampai hilang, sampai dibungkam, bahkan sampai orang-orang yang ada di kebenaran untuk berbalik dari kebenaran, murtad dari kebenaran. Ini diantara keburukan orang yang hasad. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, diantara keburukan juga orang yang hasad, annahu min nawaqid ural iman al-mujiba lima mahabbatil khair li akhihil muslim. Hasad itu adalah pemutus, pembatal simpul-simpul ikatan persaudaraan dalam keimanan dalam Islam. Karena di antara ikatan dan simpul persaudaraan, sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan benar, gak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia suka kebaikan pada saudaranya, didapatkan saudaranya seperti dia suka kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Maka orang yang hasad sejatinya merusak simpul ikatan persaudaraan. Karena hakikat dari persaudaraan adalah menginginkan kebaikan kepada orang yang kita bersaudara dengannya. Menegakkan nasihat, menginginkan maslahat bagi orang yang kita bersaudara dengannya. Itu hakikat persaudaraan.
Dan ini nggak ada pada diri orang yang hasad. Hasadnya itu membuat tercerai-berai, simpul itu. Justru dia malah ingin mencelakakan, membuat rugi orang-orang yang dia benci, yang dia hasad. Maka hasad itu merusak, memutus simpul dan kebaikan persaudaraan di dalam Islam. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi hasad itu bukan hanya bahaya bagi si pribadi yang terus memelihara hasad pada dirinya. Dia juga memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, persaudaraan kaum muslimin. Maka tidakkah kita ambil pelajaran kebenaran Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kepada kita sekalian untuk berlindung kepadanya dari hasad ini, dari pelaku hasad, dan juga dari hasad untuk menjangkiti hati-hati kita sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara dampak buruk dan kejelekan hasad, orang yang hasad adalah orang yang paling buruk keadaan hatinya. Dipenuhi dengan kesempitan, panas, kekerdilan, pendeknya pandangan dan penilaian. Itulah orang yang hasad, yang dia bawa dirinya terus dalam keadaan itu. Orang yang hasad, orang yang paling kerdil sudut pandangnya, yang paling sempit hatinya. Dia tidak membawa diri dalam kehidupan kecuali terus dalam keadaan panas dan sakit hatinya. Al-Imam Abu Layth As-Samraqindi mengatakan, yasilu ilal hasid khamsu uqubat qabla an yasil hasadahu ilal mahsud. Orang yang hasad adalah orang yang paling rugi, di mana dia merasakan dan mendapatkan bahaya, kerugian dan kejelekannya sebelum bahaya dan kejelekannya itu sampai kepada orang yang dia hasadkan. Ada 5 hal. Dia sudah tertimpa terlebih dahulu kejelekan sebelum kejelekan itu menimpa orang yang dia hasadkan. Yang pertama, kata beliau, orang yang hasad akan tertimpa kejelekan pada dirinya, ghammun la yanqati, hati yang terus gundah gulana, resah gelisah, panas, dan terus berada dalam penyakitannya, nggak berhenti-berhenti. Itu yang ada pada orang yang hasad, terus gelisah. Apalagi kalau hasadnya ini ditunggangi oleh syaitan, bahkan dia berpikir bagaimana bisa dia mengusahakan, merencanakan orang yang dia hasadkan itu sampai tumbang, sampai jatuh, sampai merugi, sampai merusak. Maka dia terus berada dalam kesempitan hati. Dia nggak bisa istirahat karena hatinya yang terus terbakar melihat orang-orang yang dia hasadkan. Yang kedua, orang yang hasad, di antara kerugian yang sudah dia dapatkan sebelum bisa kerugian itu menimpa orang lain, musibah la yu'jar alaih. Musibah la yu'jar alaiha. Orang yang hasad terus berada dalam musibah yang dia nggak dapat pahala. Karena orang yang hasad, dia nggak bisa merubah apa-apa kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dia tidak dapatkan, yang dia anggap sebagai kekurangan, musibah, dengan hasadnya dia nggak dapat pahala dari Allah. Ketika dia lihat orang lain mendapatkan keuntungan, kesenangan, dan dia tidak, harusnya dia dapat kebaikan pahala dari Allah kalau dia bersabar, kalau dia menerima keadaannya. Tapi dengan hasadnya itu, yang harusnya dia Allah tinggikan dengan kekurangan yang ada padanya, justru dia terus berada dalam musibah dan berkutat pada musibahnya tersebut. Kemudian yang ketiga, madzamma la yuhmat alaiha. Orang yang hasad terus-menerus berada dalam kehinaan dan gak ada sisi yang membuat dia jadi terpuji. Sisi apa yang membuat orang yang hasad terpuji? Dia hasad kepada orang lain, di mana itu semua berpulang kepada ketetapan ketentuan Allah. Apa arti iri dan hasadnya tersebut? Malah membawa dan menyeret dia terus berada dalam kehinaan.
pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran merusak, perencanaan-perencanaan buruk, siasat-siasat busuk. Ini yang ada pada orang yang hasad. Terus berada dalam kehinaan dalam setiap langkah kehidupannya. Kemudian yang keempat, sukhtur Rabb. Orang yang hasad, keadaan dia kalau nggak dia obati, dia terus berada dalam kemurkaan Allah. Karena dia sudah memposisikan dirinya musuh bagi Allah. Menolak kebenaran. Nggak terima Allah lebihkan yang lain. Ingin dia yang unggul, ingin dia yang tampil, ingin dia yang dilebihkan. Maka orang yang seperti ini memposisikan dirinya jadi musuh Allah. Dan dia terus berada dalam kemurkaan Allah. Kemudian yang kelima, kata Imam As-Samraqindi, orang yang hasad itu akan ditutup baginya pintu taufik. Dimudahkan baginya jalan kejelekan, dimudahkan baginya jalan-jalan kejahatan, jalan-jalan kebaikan justru akan ditutup. Justru akan ditutup bagi orang yang hasad ini. Maka ini hadirin dan dimuliakan Allah. Ya, di antara kejelekan dan keburukan hasad, dan masih banyak lagi sejatinya untuk bisa disebutkan. Karena waktu yang terbatas. Tapi ini sekedar mengingatkan buat kita sekalian. Salah satu penyakit dan keburukan pada diri yang memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, yang memporak-porandakan dan menjauhkan seorang dari kebenaran, yang membawa kekacauan dalam kehidupan bagi pribadi dan masyarakat, yaitu hasad. Untuk orang-orang beriman menjauhi diri dan menghilangkan sifat hasad dari dirinya, minta perlindungan kepada Allah untuk Allah jauhkan dari penyakit hati ini, dan juga meminta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Karena orang yang hasad ini benar-benar sangat berbahaya, bukan hanya bagi pribadinya, tapi juga bagi orang banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan menjaga kita dari setiap keburukan dan kejelekan, baik yang lahir atau yang batin. Di antaranya adalah penyakit hasad yang kalau dia terus berada pada diri seseorang, maka ini mencelakakan dirinya dunia akhirat cepat atau lambat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam kebaikan dan takwa, menerima amal ibadah kita sekalian, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.